wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrianti, Angkatan 2022, Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas 19 November. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar. Langsung saja. Pertama, ada nama Chandrianti, institusi Mansa Kolaka, tahun 2023, jenjang SMA, kelas 12, alokasi 1080 menit 24 JP. Di dalam modul ajar terdapat ada fase CP. Fase V, domain CP-nya itu mengembangkan pemahaman konsep wilayah dan tata ruang. Tujuan pembelajarannya itu melalui pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik mampu berpartisipasi dalam keaktifan karena peserta didik bisa melihat keahlian dan keterampilan peserta didik sebagai individu ataupun kolaborasi terhadap anggota intinya. Ada juga kata kunci, yaitu wilayah, lokasi, pembangunan, desa atau kota. Di dalam modul ajar juga ada pertanyaan inti dan profil Pancasila. Sarana dan prasarana itu kita menggunakan LCD proyektor, papan tulis dan penghapus, spidol, akses internet, lembar kerja, komputer, Google Classroom, Google Meet, dan Zoom Hybrid. Yang dimaksud dengan hybrid itu kita bisa belajar di rumah online dan di kelas offline. Di sini ada target siswa, jumlah siswa, materi ajar, alat, dan bahan. Nah, untuk materi ajar yang kita akan ajar kepada siswa itu, yang pertama itu menjelaskan wilayah dan tata ruang, menjelaskan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, menjelaskan perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, menjelaskan permasalahan dalam penerapan tata ruang. Di sini kita ada sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran bisa kita mengambil dari referensi buku, website, YouTube, dan jurnal. Alat dan bahan itu laptop, komputer yang akan digunakan untuk menyusun makalah dan sarana presentasi, proyektor yang akan digunakan untuk melakukan presentasi, screen projector atau layar proyektor yang digunakan sebagai sarana presentasi, printer jika kelas dan memiliki proyektor sebagai sarana presentasi sehingga makalah distribusikan dalam bentuk handout, fasilitas internet jika kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Di sini ada juga pembelajaran kegiatan. Dalam pembelajaran kegiatan itu ada individu, berpasangan, berkelompok dengan metode presentasi, diskusi, atau proyek. Ada juga asesmen, dan di sini ada juga persiapan pembelajaran guru. Persiapan pembelajaran. Di sini guru harus mempersiapkan membuat materi presentasi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar, guru, alat, laptop, alat, dan bahan ajar yang dibutuhkan. Guru menyiapkan berbagai bahan bacaan dan media pendukung seperti share link, website, dan berbagai artikel pengayaan. Guru menyiapkan berbagai gambar atau peta tentang konsep wilayah dan tata ruang. Guru membuat peraturan teknis kegiatan kerja kelompok, membuat kelompok diskusi. Langsung saja, langkah pembelajaran 1, konsep wilayah dan perwilayahan. Kegiatan awalnya itu 20 menit. Dan kegiatan pertama itu guru menunjuk satu orang peserta didik untuk memimpin doa. Terus peserta didik mengisi daftar hadir sesuai link yang dibagikan di classroom. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Guru memberi pengantar tema pembelajaran di modul ajar, metode pembelajaran yang akan dikerjakan peserta didik yakni project based learning, dan hasil akhir berupa menggambar, pengompokan peta, penggunaan wilayah berdasarkan data wilayah setempat yang harus dikumpulkan oleh peserta didik dan mempresentasikan. Inti pembelajaran 105 menit. Peserta didik menjawab pertanyaan guru mengenai 1. Pengertian konsep wilayah, 2. Apa itu perwilayahan. Di sini peserta didik akan diberikan video dan menyimaknya. Terus berdasarkan video pendek tersebut, peserta didik memberikan pertanyaan minimal 1 pertanyaan 1 siswa.
Setelah seluruh peserta didik membuat pertanyaan, kelompokkan pertanyaan temanmu berdasarkan tema-tema utama. Pilih satu tema, kemudian diskusikan jawaban pertanyaan tersebut. Peserta didik secara mandiri mencari jawaban dari pertanyaan mereka sendiri. Habis itu, peserta didik juga secara mandiri mencatat hal-hal yang mereka dapatkan. Jawaban peserta didik ditulis di Word atau buku tulis. Unggah jawaban pada Classroom. Jika jawaban berupa dokumen Word file langsung diunggah. Jika jawaban ditulis di buku tulis, pastikan foto jelas dan ubah menjadi format PDF, selanjutnya diunggah ke Google. Penutup 10 menit. Guru mengkonfirmasi kepada siswa mengenai apakah masih ada siswa yang belum mengerti. Peserta didik menyampaikan pendapat tentang kesimpulan materi yang didapatkan pada hari ini. Peserta didik menutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Langkah pembelajaran 2. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Kegiatan awal 10 menit. Guru menunjuk satu orang peserta didik untuk memimpin pembacaan doa. Peserta didik mengisi daftar hadir. Guru bertanya tentang materi minggu lalu. Apakah peserta didik masih mengingatnya? Peserta didik menjawab pertanyaan guru mengenai konsep wilayah dan perwilayahan. Guru mengapresiasi jawaban siswa dan mengaitkan jawaban tersebut dengan pembahasan hari ini. Inti pembelajaran. Guru bertanya kepada siswa, pernahkah kalian melihat pembangunan di suatu wilayah dan bagaimana pertumbuhan pembangunan tersebut? Guru meminta kepada peserta didik untuk membaca materi tentang pembangunan pertumbuhan wilayah. Peserta didik menyampaikan materi yang mereka cari. Peserta didik menyaksikan tayangan video tersebut. Guru membagi peserta didik ke dalam 9 kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD yang bisa peserta didik diunduh pada kelas maya di Google Classroom. Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa kelompok yang dibentuk tersebut akan bertahan sampai peserta didik mengumpulkan tugas akhir. Peserta didik secara mandiri mengerjakan tugas LKPD. Guru menjelaskan tugas LKPD tersebut akan secara acak dipresentasikan minggu depan. Jawaban peserta didik ditulis di Word. Walau tugas ini dikerjakan berkelompok, namun peserta didik mengunggah jawaban pada Google Classroom secara individu. Penutup pembelajaran 10 menit. Guru mengkonfirmasi kepada siswa mengenai apakah masih ada yang belum mengerti tentang hari ini. Peserta didik menyampaikan pendapat tentang kesimpulan materi yang didapatkan hari ini. Guru menyampaikan karena minggu depan jadwal presentasi untuk tugas hari ini. Peserta didik menutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Langkah pembelajaran 3. Lanjutan materi minggu lalu. Kegiatan awal 10 menit. Guru menunjuk satu orang peserta didik untuk memimpin doa. Peserta didik mengisi daftar hadir. Guru bertanya tentang materi minggu lalu. Peserta didik menjawab pertanyaan guru mengenai pengelompokan. Guru mempersilahkan peserta didik mempersiapkan LKPD atau PowerPoint yang akan dipresentasikan. Inti pembelajaran 115 menit. Guru menunjuk kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka yang dipandu dalam LKPD. Peserta didik yang tidak melakukan presentasi diminta untuk menyimak paparan dari kelompok tersebut. Pertanyaan dibatasi maksimal 2 orang saja setiap kelompok. Pada akhir kegiatan presentasi, guru mengapresiasi kegiatan presentasi hari ini, seraya menambahkan revisi apa saja materi yang penting untuk disampaikan. Penutup 10 menit. Guru mengkonfirmasi kepada siswa mengenai apakah masih ada yang belum mengerti. Peserta didik menyampaikan pendapat tentang kesimpulan hari ini yang didapatkan. Peserta didik menutup pertemuan dengan doa penutup. Langkah pembelajaran 4. Materi tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Kegiatan awal 10 menit. Guru menunjuk satu orang peserta didik untuk memimpin pembacaan doa. Kedua, peserta didik mengisi daftar hadir sesuai link yang dibagikan. Guru bertanya tentang materi minggu lalu, apakah yang masih ada mengingatnya? Peserta didik menjawab pertanyaan guru.
Guru mengapresiasi jawaban siswa dan mengaitkan jawaban tersebut dengan pembahasan materi ini. Inti pembelajaran 115 menit. Peserta didik menyaksikan video berikut. Guru bertanya kepada peserta didik, apakah kalian mengerti? Peserta didik menjawab pertanyaan guru. Setelah guru merasa cukup, guru menjelaskan bahwa materi pembelajaran hari ini masuk ke tahap. Guru memberi tayangan mengenai cara mengerjakan tugas hari ini. Peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi mengenai pertanyaan LKPD. Peserta didik secara mandiri mengerjakan tugas LKPD. Guru menjelaskan tugas LKPD tersebut akan secara acak dipresentasikan minggu depan. Jawaban peserta didik ditulis di Word. Walau tugas ini dikerjakan secara berkelompok, namun peserta didik wajib mengunggah jawaban pada Google Classroom secara individu. Penutup 10 menit. Guru mengkonfirmasi kepada siswa mengenai apakah masih ada siswa yang belum mengerti tentang materi hari ini. Peserta didik menyampaikan pendapat tentang kesimpulan materi yang didapatkan pada hari ini. Guru menyampaikan karena minggu depan jadwal presentasi untuk tugas hari ini. Peserta didik menutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Pertemuan kelima, lanjutan materi. Kegiatan 10 menit. Guru menunjuk satu orang peserta didik untuk memimpin doa. Peserta didik mengisi daftar hadir sesuai link yang dibagikan. Guru bertanya tentang materi minggu lalu, apakah peserta didik masih mengingatnya? Peserta menjawab pertanyaan guru mengenai pembuatan peta. Guru mempersilakan peserta didik mempersiapkan LKPD atau PowerPoint yang akan dipresentasikan. Kegiatan inti 115 menit. Guru menunjuk kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka yang telah dipandu dalam LKPD. Peserta didik yang tidak melakukan presentasi diminta untuk menyimak paparan tersebut. Pertanyaan dibatasi maksimal 2 orang saja setiap kelompok. Pada akhir kegiatan presentasi, guru mengapresiasi dan menambahkan revisi apa saja materi yang penting disampaikan. Penutup 10 menit. Guru mengonfirmasi kepada siswa mengenai apakah masih ada yang belum mengerti. Peserta didik menyampaikan pendapat tentang kesimpulan materi yang didapatkan pada hari ini. Guru mengingatkan pertemuan minggu depan akan membahas tentang proyek siswa, yaitu membuat peta wilayah setempat yang akan menjadi salah satu penilaian akhir proyek based learning. Peserta didik menutup pertemuan hari ini dengan penutup doa. Pertemuan 6 dan 7, proyek membuat peta wilayah setempat. Kegiatan awal 10 menit. Guru menunjuk satu orang peserta didik untuk memimpin pembacaan doa. Guru mengingatkan peserta didik untuk mengisi daftar hadir. Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa kegiatan kali ini dimaksudkan untuk praktek berkelompok untuk membuat peta wilayah setempat. Guru menjelaskan agar hati-hati dalam menggunakan alat dan bahan. Guru menjelaskan waktu menggambar peta wilayah setempat adalah selama 180 menit. Siswa harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Guru menjelaskan siswa akan mempresentasikan peta wilayah hari ini dengan mengumpulkan LKPD yang telah disediakan. Kegiatan inti 250 menit. Peserta didik selama 180 menit melakukan praktek menggambar peta wilayah. Setelah 180 menit, peserta didik menempelkan peta di depan papan tulis. Peserta didik melakukan presentasi hasil praktek menggambar peta wilayah setempat. Guru mengadakan penilaian kepada peserta didik sembari bertanya tentang proses pembuatan peta tersebut. Guru mengingatkan siswa untuk membersihkan dan merapikan tempat praktek. Penutup 10 menit. Guru mengkonfirmasi kepada siswa mengenai apakah masih ada yang belum mengerti. Peserta didik menyampaikan pendapat tentang kesimpulan materi yang didapatkan pada hari ini. Peserta didik menutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Langkah pembelajaran 8. Evaluasi. Kegiatan awal 10 menit. Guru menunjukkan satu orang peserta didik untuk memimpin pembacaan doa. Guru mengingatkan peserta didik untuk mengisi daftar hadir. Guru menyiapkan kesiapan siswa untuk memulai ujian dan memberikan motivasi kepada siswa agar dapat menyelesaikan ujian dengan baik dan benar. Inti pembelajaran 115 menit. Guru memberi lembar penilaian berupa soal pilihan ganda lengkap beserta lembar jawaban.
Setelah siswa selesai mengisi soal yang telah dibagikan tadi, siswa diarahkan untuk mengumpul soal beserta jawabannya di atas meja di depan pengawas. Penutup 10 menit, guru menanyakan terkait pelaksanaan ujian terhadap siswa apakah lancar atau mengalami kesulitan dalam menjawab soal ujian. Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat dalam belajar, mempersiapkan kelas dengan berdoa bersama sebelum pulang. Di lampiran pertama itu ada lembar asesmen diagnostik yang materi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Di lembar kedua itu ada lembar penilaian presentasi project based learning. Di lembar ketiga itu, lampiran ketiga, ada lembar kerja peserta didik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.